Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nia Kanepermasi. Saya adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar. Pada hari ini dalam podcast bersama Kadis, Inovasi, Makat Sambal Terasi, mari dengarkan sambil belajar tentang arsip dan literasi. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Yogi Indrijadi. Selamat datang, Yogi. Kita kan sudah terbiasa panggil Kang Ugi aja ya? Iya, karena sudah terkenal di Kota Banjar. Beliau ini adalah sosok yang memang banyak dikenal karena pergaulannya juga luar biasa. Beliau adalah putra dari seorang tokoh yang tentu semua masyarakat Kota Banjar harus tahu nih. Beliau adalah putra ketiga dari Bapak Dr. Andes Haji Suyazid. Tahu kan? Beliau adalah Wali Kota pertama Kota Banjar sampai dengan masa jabatan tahun 1999. Pada saat beliau berhenti menjabat, Kang Ogi ini sudah berumur 26 tahun. Jadi pasti Kang Ogi tahu tentang seluk-beluk pemerintahan Kota Banjar pada masa itu. Baik, Kang Yogi, gimana kabarnya? Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah Bu Kadis. Baik. Sehat rahayu semuanya. Alhamdulillah. Kang Ogi ini sekarang bekerja di PDAM Kota Banjar ya. Nanti PDAM juga bakal dikasih tahu sama Pak Kang Yogi bahwa PDAM itu dulunya apa? Itu adalah bagian dari sejarah yang akan kita bicarakan. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Panah Asmara ini adalah inovasi dari kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang kemarin pada saat kompetisi inovasi Kota Banjar mendapat juara ketiga tingkat Kota Banjar. Panah Asmara adalah penayangan hasanah arsip bersejarah untuk masyarakat Kota Banjar. Alhamdulillah itu suatu anugerah yang luar biasa. Salah satu kontributor yang sangat berjasa pada inovasi ini adalah Kang Ogi beserta 8 kontributor lainnya. Beliau menyumbangkan foto-foto bersejarah yang sangat luar biasa yang sudah teruji otentifikasinya sehingga bisa membantu kami dalam mewujudkan inovasi Panah Asmara ini. Beliau ada kontributor yang memang dengan ikhlas memberikan arsip yang bernilai sejarah luar biasa. Kang Ogi, terima kasih. Saya haturkan dari tim atas jasa-jasanya memberikan kontribusi foto-foto bersejarah bersama 8 orang lainnya. Dan mudah-mudahan kalau ada foto lagi, silahkan, kami sangat mengharapkan partisipasinya. Kang Ogi, menurut Kang Ogi, inovasi Panah Asmara ini bagaimana? Kemarin sudah juara 3 loh. Ini adalah berkat jasa dari Kang Ogi. Silakan, gimana tanggapannya? Alhamdulillah ya, saya sangat support sekali, bahkan dukungan bukan lagi etika tapi moral ya. Dikarenakan kita di Tatar Sunda ini juga ada pepatah dari dulu ya tentang hananguni hanamangke. Tan hananguni tan hanamangke. Ini pasti banyak yang nggak tahu. Artinya apa itu, Kang? Ayana ayeuna itu ayana baheula. Ayana ayeuna tukang lantaran baheula. Tukang lantaran baheula. Ayana. Jadi apapun bentuknya sejarah itu sangat tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Ya. Sejarah itu justru sebuah kekuatan yang dimana kita untuk bersama-sama membangun ya. Berkolaborasi dengan sejarah, pembangunan itu akan dikenal dengan bahasa berkesinambungan, Bu. Berkesinambungan. Masa lalu dengan masa sekarang tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Ya. Adapun barusan, ya saya sekarang ya alhamdulillah, syukur nikmat kerja di salah satu perusahaan daerah Kota Banjar yang dulunya itu rumah dinas kecamatan waktu kecil ya. Rumah dinas kecamatan. Kecamatan apa ya Kang Banjar? Kecamatan Banjar. Dulu Banjar itu sebuah kecamatan kewadanaan ya. Kecamatan kewadanaan, lalu perguliran politik ya menurut undang-undang saat itu dinyatakan mungkin layak ya menjadi kota administratif. Betul, kota administratif. Kalau pada waktu kota administratif saya sudah kuliah di Bandung saat itu. Oh ya. Ya jadi sempat ya, ceritanya juga tuh di sana agak lucu juga. Waktu pelantikan saya dicari karena harus mendampingi orang tua saya. Sayanya lagi di Gunung Sawah ternyata. Tapi ikut hadir juga kan?
Alhamdulillah hadir ikut ketemu hadir ya. ada di kecamatan saat itu. Berarti itu Dijemput. 2 Maret 1992 ya pelantikan beliau itu ya. Betul. Ya, saya kuliah pada waktu itu teh di semester 3, semester 2, semester 3, Bu ya. Tapi alhamdulillah ikut hadir ya. Jadi menjadi salah satu saksi sejarah di Kota Banjar. Kang Ogi, kan kegiatan Panah Asmara ini tidak mudah. Kita harus melakukan penelusuran arsip. Kemudian juga belum tentu semua yang punya arsip itu mau menyerahkan. Menurut Kang Ogi nih, kira-kira apa saran Kang Ogi untuk orang-orang yang memang menjadi pelaku sejarah yang punya arsip sejarah? Itu tentunya Bu Kadis capek kalau kerja sendiri ya. Betul. Itu harus kerjasama semua pihak ya. Termasuk saya yang sangat menghargai sejarah tentunya. Kalau disimpan di ibu kan aman. Betul, terus kalau foto-foto yang saya sampaikan, saya kasih ke ibu, terus saya cerita, itu kan jauh mungkin dari subjektif ya. Jadi bisa saja foto ini jadi ceritanya lain kalau beja cek cenah seterusnya. Jadi yang ditayangkan di kearsipan juga sangat valid, tentunya dapat dipertanggungjawabkan karena sejarah ini juga harus lurus, harus tegak lurus. Ya. Jadi daripada disimpan di rumah, kemudian nanti resikonya rawan untuk rusak, di kami arsip tersebut betul-betul dirawat dengan sebaik mungkin, bahkan arsip rusak pun bisa menjadi bagus kembali. Dan utamanya tujuannya adalah lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi banyak dilihat orang, kemudian orang jadi yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Gitu. Jadi betul arsip yang diberikan pada kami itu selain kami rawat, kami pajang, itu pasti bermanfaat. Iya Bu. Jadi siapa tahu nanti kelak ya, kita harus punya spirit hidup panjang ya. Terus nanti anak cucu kita pengen tahu siapa diri kita, itu kan bisa ke kearsipan walaupun bukan kita nanti yang di sini gitu ya. Generasi muda yang akan datang. Begitulah, jadi support dari pemerintah kota juga harus, dari masyarakatnya juga harus. Bahkan tidak salah kayaknya gini, foto-foto ini ditayangkan di Gedung Monumental di Pendopo. Pendopo ya? Oke. Itu nanti masyarakat yang melihat itu kan bisa, oh dulunya seperti begini ya, kan? Dari zaman ke zaman bisa dilihat di situ aktivitas pada dulu kala seperti bagaimana. Oh ternyata Banjar bener-bener dulu itu aktivitas, kreativitas dan apa kegotong royongannya juga sangat tinggi. Itu ditayangkan di Pendopo selaku imahna orang Banjar Sarerea gitu ya. Itu sangat baik. Itu ide bagus. Kalau seandainya Panah Asmara ini tidak hanya disimpan di sini kan masih terbatas. Ada yang masih belum tahu informasi tentang Panah Asmara. Tapi seandainya dipajangnya di Pendopo, tentu bisa membuka peluang masyarakat untuk bisa melihat tentang sejarah Kota Banjar dari seluruh lapisan. Karena Pendopo itu sekarang terbuka ya. Terbuka, Pak Wali kebijakannya sekarang kan terbuka, bisa saja kan gitu. Jadi yang datang ke sana, oh gini di sejarah Banjar itu kan lihat marwah Pendopo itu akan hidup. Nah, itu merupakan salah satu motivasi buat kami. Karena begitu luar biasanya apabila arsip dapat diakses oleh masyarakat lebih luas lagi. Makanya kita sangat mengapresiasi apabila ada beberapa pihak termasuk pemerintah mendukung terhadap sejarah ini. Dan teruntuk Kang Yogi juga yang selama ini mendukung kami. Alhamdulillah luar biasa. Nah, Kang Yogi sendiri sekarang, kira-kira pemerintah itu harus bagaimana nih sekarang sikapnya selain membuka peluang untuk pameran di sana, suportif atau dukungannya untuk kami ini bagaimana seharusnya? Supaya lebih terbuka ya tempatnya jangan seperti yang tertutup seperti ini. Harus terbuka ya. Ya kalau perlu ya mungkin di Pendopo sendiri ada ya gitu ya. Jadi bisa dikunjungi setiap saat. Sejarah itu memang ada mungkin ya, tapi juga narasumber dan ininya juga saya tidak mau bicara karena banyak sekali. Mungkin salah satunya kalau saya bisa berbicara tuh akan hancur ketika sejarahnya dibelokkan, sejarahnya diputus, bahkan sejarahnya ditiadakan. Itu kehancuran untuk sebuah bangsa. Betul. Itu basically sangat luar biasa. Buka di sini memberikan sumbangsi kepada Banjar itu diawali dari basically ya, dari basic sejarahnya ya, ke depannya mudah-mudahan
itu marwah dari keaslian budaya adat Banjar itu akan muncul kembali. Budaya gotong royong itu, kemandiriannya, saya ingat pada waktu itu ada apa, orang tua saya tuh bahkan sering berbicara tuh idaman ya, Ya, betul, Banjar Idaman. indah, Indah, damai, damai. asri, mandiri. Nah ini mandiri. Berarti itu kearifan lokal kata Banjar dulu ya, Kang ya? Iya betul, Berarti idaman. gotong royong kita tuh sebetulnya sangat kuat ya dulu itu. Iya, secara empirik demikian. Saya juga mungkin tidak terlalu ini ya, karena sudah di Bandung kuliah saat itu. Membangun Masjid Agung, ya, Masjid itu Agung. tonggak sejarah Banjar dilihat dari karakteristik kegotong royongannya itu dari sana. Ya. Itu dari batalion, Bu. Siswa-siswa juga papatungan kalau dulu teh ya. Nah itu sama-sama masyarakat Banjar membangun Masjid Agung. Berarti kalau sekarang namanya kolaborasi gitu ya. Berarti dari dulu tuh sudah ada terjadi Sudah ada, ya untuk ya. khusus Masjid Agung. Bahkan mungkin itu adalah ciri khas kita sebetulnya, mungkin yang perlu kita gali kembali loh, Kang. Betul, ditumbuh kembangkan kembali. Harusnya karena itu nggak bisa diciptakan, harus dibangun. Ya, betul. Mudah-mudahan nanti dengan kita gali sejarah ini, kearifan-kearifan lokal kita yang sudah bukan hilang, mungkin berkurang, bisa kita cari kembali sebagai ciri khas Kota Banjar. Iya. Kang Ogi, mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan yang mungkin saya minta tanggapan dari Kang Ogi nih. Kan kita sejarah itu ada sejarah budaya, ada sejarah pemerintahan yang memang sekarang kita coba gali. Kalau sejarah budayanya menurut Kang Ogi, sama ini kan kami memang belum punya data-data dan dokumen-dokumen tentang budaya. Menurut Kang Ogi nih, dari segi budayanya kita harus bagaimana nih? Kalau mencari untuk kearsipannya, Ogi pikir di banyak situs di sini bisa saja mereka diundang, juru kunci atau kuncennya diajak bicara. Nanti mungkin ada data-data yang bisa diarsipkan di sini. Lantas tokoh-tokoh spiritualnya juga. Ini, nah kemungkinan budayawan kan di sini sudah ada Dewan Kebudayaan. Oh, ada Dewan Kebudayaan. Diajak bicara Dewan Kebudayaan gitu. Ayo kita sama-sama kita bangkitkan dari sudut pandang yang mana nanti ketemu, oh ini loh karakter budaya adat Banjar itu demikian. Ya, kita kan harus menggali, kita harus mencintai budaya kita sendiri. Bahkan nama Singaperbangsa ini malah di tempat lain sudah jadi nama sebuah gedung, Kang Ogi ya. Di sini kan ada Singaperbangsa, ada Pulau Majeti, ada Kokoplak, ya, ada situs-situs lain. Bahkan di desa juga kami berhasil menggali, salah satunya Desa Ciberem, ada situs Banteng Loreng. Betul. Akhirnya kami menjadikan situs Banteng Loreng ini sebagai salah satu materi di storytelling ya. Gitu. Kita juga suka gimana nih caranya kita supaya bisa menggali, ya alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa mendapatkan clue nih. Untuk mendapatkan informasi sejarah, kita bisa berkolaborasi dengan Dewan Kebudayaan Kota Banjar. Baik Kang Ogi, ini pertanyaan terakhir. Dukungan Kang Ogi sangat berarti untuk kami. Nah, kira-kira pesan Kang Ogi untuk masyarakat mengenai Panah Asmara ini, yang pertama untuk para pemilik arsip diulang kembali supaya lebih bisa mengajak masyarakat. Dan yang kedua untuk masyarakat bagaimana dengan ada Panah Asmara ini supaya bisa datang ke sini. Betul. Silakan. Untuk masyarakat Banjar yang memiliki arsip, foto, apapun dokumen yang sekiranya ada dan di rumah juga takut rusak, minimal takut rusak aja. Di kearsipan juga sangat membuka untuk merawat. Itu gunanya untuk nanti ke depan anak cucu kita untuk supaya tidak terputus cerita demi cerita. Yakin setiap orang pun punya sejarahnya masing-masing. Nah kalau disimpan di kearsipan di sini, insya Allah itu aman daripada ditinggal di rumah kena banjir, kan kena hujan, kena apa gitu ya. Dan juga supporting lagi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini juga nggak bisa sendiri tanpa supporting dari pemerintah kota. Ya juga ya bagaimana ya, jadi memang kalau saya lebih cenderungnya pemerintah kota harus secara all out juga nih untuk sejarah ini biar basicnya kelihatan gitu ya.
marwahnya Ya juga lebih kelihatan. berkembang ya. Kabanjaran kita tinggali, Banjar ngajajarna siga kumaha. Banjar ngajajar. Ya. Oh, Kalau untuk masyarakat suka datang melihat Tanah Asmara gimana, Kang? ya. Tolong dipromosikan gitu. Oh iya, Eh, untuk masyarakat sendiri supaya untuk jadi pembanding, Bukadisnya terbuka juga nih, pendopo juga dibuka ya Bu ya. Nah, ini juga kearsipan juga dibuka, melihat sejarah histori Banjar seperti apa tuh. Coba berkunjung ke sini nanti supaya kita mengetahui di mana orang, di mana orang, reka mana orang. Nah, tidak kehilangan itu, ada di kearsipan. Kalau kita ingin lebih mendalami baik edukasi maupun gambaran-gambaran tentang masa lalu Kota Banjar. Terima kasih Kak Ogi dukungannya. Nah, teman-teman semuanya. Jadi inovasi Panah Asmara ini terbuka untuk masyarakat umum. Silahkan apabila mau berkunjung ke sini. Dan biasanya ini setiap harinya ada yang berkunjung, Kang. Baik dari umum maupun dari sekolah, alhamdulillah. Tapi kalau tempatnya di pendopo, itu akan sangat membuka peluang yang luar biasa. Mudah sekali diakses oleh masyarakat. Dan insya Allah marwah pendopo juga akan ikut terangkat. Karena akan menyajikan cerita sejarah tentang Kota Banjar yang kita cintai ini. Baik Kang Ogi, terima kasih atas waktunya, sangat berharga, dan dukungan Kang Ogi ini barangkali mungkin mau misalnya ada penambahan arsip, sangat kami nanti bisa mengajak rekan-rekan yang lain berkontribusi terhadap kami, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Panah Asmara terbukti menjadi juara 3 di Kota Banjar pada kompetisi inovasi Kota Banjar tahun 2025. Mudah-mudahan arsip sejarah Kota Banjar makin berkembang. Amin. Terima kasih Kak Ogi. Demikian podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.